Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun. Apa kalian pikir agama muslim sekarang ini udah pas, udah benar? Macam orang-orang menikah untuk orang-orang muslim sekarang udah bagus. Tatanan negara Indonesia ini kan, agama Islam ini kan, agama Islam sekarang ini bukan bisa menolong umat manusia, malah nyiksa umat manusia. Sekarang contoh aja ya, wali najab itu diwajibkan sama harus orang tua laki-lakinya yang jadi walinya, diwakilkan nggak bisa. Jadi kalau orang-orang yang berbuat maksiat itu anak kandungnya yang jadi anak kan air mani nih ya. Yang jadi anak air mani. Kalau mani laki-laki itu jadi sama pelacur sama janda itu, sementara laki-lakinya ini habis ngentot, habis ngawini, habis ngocok, dia kabur entah kemana karena beli itu tadi sih, iya kan? Terus perempuan tuh hamil, pulang ke Jawa, loh. Berarti ayahnya siapa itu? Di mana cara berpikirnya ini? Manusia ini tadi kayak mana cara kalian berpikir itu? Hah? Makanya ditegur sama Satrio Penyeng Muhammad Rais, nyuri ayam, ya kan? Kecelakaan, polisi yang dapat duit, denda. Jadi negara ini negara hukum apa negara uang? Hukum kok dijual belikan? Kayak mana itu? Itu yang namanya bisa melindungi masyarakatnya? Enggak kan? Kayak mana itu hukumnya? Nanti ada pernikahan, ada perceraian. Sedangkan di agama Kristen aja nggak ada perceraian. Terus kan kalian nggak tahu. Yang dibilang tatanan baru ini tadi nggak tahu. Nol. Makanya sebelum Pak Rais muncul 2 tahun yang lalu di IKN Kesatria, muncul kayak mana? Satrio Penyingin dikiranya jadi presiden apaan? Aku juga gak kepengen kok jadi Satrio. Kalau memang kalian mau. Makanya Pak Ros itu antara yakin apa enggak, benar apa enggak, mengaku Satrio muncul sebagai Satrio. Karena hijabku belum terbuka, aku belum bisa bicara langsung, aku maunya bisa ngomong langsung sama keluargaku yang di alam gaib. Itu baru namanya hijabku udah terbuka. Kalau sekarang udah bisa melihat tapi belum bisa ngomong langsung. Tapi semuanya yang dari golongan putih itu takut semua sama Pak Ros. Bimbing Pak Ros terus. Kalau yang jelas ya tak ikuti, kalau yang nggak jelas ya nggak mau. Yang jahat ini umat manusia yang nggak punya otak tapi nggak dipakai itu. Kayak ini tuh berani tanggung jawab nggak coba? Katanya Meraka Sukma, SP-nya ada di utara. Kayak yang laki-laki yang di siapa itu, tempatnya Shopee itu, laki-laki macam apa, manusia macam apa itu? Nggak bisa kah orang Jawa itu
lepas dari dajjal atau iblis, dari ilmu. Makanya orang Jawa kok hilang Jawa, mengenali sedulur apa saudara empat aja nggak tahu, sampai dibilang malaikat itu ribuan, padahal malaikat ya hanya ada empat, menjaga kita, empat kiblat. Yang di bawah kita ibu kita, yang di atas kita bapak kita. Makanya Satrio Bening itu pemimpin akhir zaman. Kalau nggak kayak gitu, kalian nanti mati sukmamu mau kemana? Nggak ngerti. Kalau nggak, makanya Satrio Bening disuruh nurunkan lepak Jawa ini itu tadi. Tapi saya pikir kok lebih pintar yang buat channel daripada Satrio Bening. Makanya mungkin dengan cara kayak ginilah Satrio Bening atau Yang Maha Kuasa dan para leluhur itu nyadarkan kalian. Jaringan internet mau dihancurkan itu ya ide-idenya Dajjal ini tadi, orang-orang Dajjal yang masuk ke dalam tubuh manusia itu. Sama kayak harta amanah yang di dalam bunker, disimpan di dalam bunker, dipasang sinar laser. Itu ya ide-idenya Dajjal itu tadi, supaya Satrio Bening yang asli itu ngambil emasnya nggak bisa karena nggak cocok sidik jarinya. Jadi kalian semua itu nggak sadar gimana. Karena harta amanah itu kan kalau kalian ganggu, kalau kalian nggak mati buta, kalau nggak buta lumpuh. Karena bukan hak kalian paksa. Kalau kalian surat-suratkan itu kan, surat itu kan untuk kalian yang buat kan. Yang penting kan dana amanahnya ini, gaibnya itu bisa nggak kalian bukanya. Harta amanah ke kalian suratkan, ya Satrio Bening tetap nggak rugi. Karena harta amanah itu untuk dunia, untuk seluruh manusia sedunia. Makanya bahasa Indonesia ini akan mendunia. NKRI itu bukan harga mati, tapi NKRI mendunia. Itu yang ketangkap sama Satrio Bening Muhammad Rais tadi. Sama yang untuk kalian aku yang nggak tahu. Makanya lepaskan ilmu-ilmu kalian, biar kalian itu punya jiwa welas asih. Lepaskan dajjal-dajjal itu, lepaskan cincin itu dalam tubuh kalian. Mandi tobat. Kalau kalian mandi tobat nanti masuk semua ke lepak Jawa ini. Satrio Bening Muhammad Rais. Maka Satrio Bening Muhammad Rais itu dibekali sama lepak Jawa ini, atau Gunung Kaf, atau kerajaan Allah, atau rumahnya para dewa. Jadi bisa beriringan. Dajjal dan iblisnya hancurkan. Sholat seperti yang diajarkan Satrio Bening Muhammad Rais, supaya nggak jadi anak durhaka. Kirim doa para leluhurmu, jangan kau sakiti leluhurmu, baik yang di alam badan halus maupun yang di alam roh atau alam barja. Alam barja itu ya lepak Jawa ini itu. Kalau sekarang ini arwah manusia itu masih berserakan. Belum lagi yang meninggal nggak dikasih nama, nggak kejumpa sama keluarga yang di alam badan halus atau alam roh atau alam barja. Karena dalam kubur itu kan dipanggil kayak marbuka, siapa namamu. Kalau anak itu nggak punya nama gimana?
Makanya Pak Res dulu pernah ketemu sama Kiai, katanya Kiai di Jombang, enggak taunya iblis dalamnya. Ketawa iblisnya itu. Hahaha, tuyul kan banyak dicari orang katanya. Kayak mana itu? Kiai Jombang. Ya itu yang menyesatkan umat manusia. Itu katanya memang lembut, halus, nggih kula mboten. Tapi enggak taunya dalamnya yang ngomong dajjalnya atau iblisnya. Kayak mana? Assalamualaikum.